Assalamualaikum Mas Ganjar, tokoh kita, Ketua PPK Agama dan teman-teman semua. Ini saya lihat ada 395 partisipan. Semoga di YouTube juga ada. Pak Moko ini, Pak Moko alumni, staf saya alumni Fakultas Hukum UGM nih. Silakan Pak Moko di share presentasi saya. Baik, saya beri judul konservasi lintas batas. Ya, karena upaya-upaya konservasi itu melewati batas-batas kepercayaan, batas agama, batas aliran apapun ya, sektor pembangunan. Ya, ini foto Pak Hidayat, staf saya yang sedang menggendong orang hutan untuk diselamatkan. Beratnya bisa 100 kilo. Tadi Ian Singleton, kawan lama saya, juga tokoh-tokoh semua yang ngurus orang hutan. Nanti akan ada selalu pertanyaan. Ini yang diurus kenal lebih penting mana antara orang dan orang hutan itu. Saya kira kita akan jelaskan kenapa kesalahpahaman itu masih saja muncul. Ya, konservasi lintas batas. Lanjut, Pak Moko. Tentu konservasi kita tahu ini pendekatan harus landscape, ekosistem, spesies, dan sampai ke genetik. Dan kita melakukan ini secara paralel, kombinasi antara konservasi in situ di dalam habitatnya, juga konservasi ex situ di luar habitat. Ya, ini penting sekali. Kita lakukan strategi konservasi melalui 3 level ini. Silakan lanjut. Kita negara biodiversity yang luar biasa, ya, besar dan membuat ngiri para banyak negara lain. Karena itu kita harus bersyukur di bulan kemerdekaan ini ya, ke 75 tahun Indonesia merdeka, kita harus bersyukur dan menghargai jasa para pendahulu pendiri bapak bangsa kita. Karena dengan Indonesia mempunyai sovereignty ya, mempunyai hak atas tanah air Indonesia ini, sumber daya alam kita dapat kita kelola untuk kesejahteraan bersama. Namun sumber daya alam ini ternyata bukan hanya untuk manusia. Ya, kalau kawasan konservasi kita itu 27 juta hektar, Pak Ganjar itu di Eropa itu seluas Inggris itulah yang dimandatkan dikelola oleh Dirjen KSDAE. Kita ketemu kemarin Pak Ganjar di Ungaran ya. Bapak meresmikan Jateng Valley. Ya, luasnya Inggris Raya itulah yang kita kelola. Ini baru yang kawasan yang ungu-ungu ini, yang dikelilingi oleh lebih dari 6.700 desa. Kalau di Indonesia ada 74.000 desa lebih, ya 27.000 desa mengelilingi kawasan hutan kita, desa pinggir hutan maupun desa-desa adat, masyarakat hukum adat di dalamnya. Dan di kawasan konservasi ada 6.700 desa kira-kira. Dan 16 juta lebih ya masyarakat, tergantung hidupnya baik langsung maupun secara tidak langsung dari kawasan konservasi. Kawasan konservasi merupakan bagian dari kawasan hutan negara kita. Lanjut. Ada satu teori yang terkenal saat ini ya, sejak 2007-2008 yang disebut teori U. Nanti saya jelaskan pentingnya kita open mind, open heart, dan open will di dalam bekerja ngurus lingkungan. Ya, yang diciptakan teori ini dikembangkan oleh namanya Otto Scharmer di MIT di Boston. Lanjut, nanti kita jelaskan sedikit, ini fokus pada bagian dari teori U. Apa hubungannya teori ini dengan urusan orang hutan dan mengurus lingkungan? Saya kira kita lanjut aja Pak Moko di empat struktur. Dia bilang 4 struktur dari atensi. Pertama, field pertama yang disebut sebagai habitual, ya, konsep di mana kita ada dalam diri kita. Dia bilang I and me. My action comes from inside my own boundaries. Jadi kalau orang bekerja hanya
hanya ngurusi dirinya sendiri, gitu ya kira-kira. Di dalam teori ini disebutkan aksinya sangat tergantung pada tugas dan fungsi kita, tidak memedulikan apa yang terjadi di luar, gitu ya. Misalkan ada illegal logging, ditangkap saja udah selesai itu, masukkan penjara. Itu tahapan paling rendah, yang paling diperlukan masyarakat kita adalah kenapa dia melakukan illegal logging atau perambahan kalau dia termasuk memburu orang hutan, ya. Kalau itu disebabkan karena kemiskinan, justru dia yang tidak ditangkap. Dia yang harus diajak menjadi sadar untuk menyelamatkan orang hutan. Banyak kisah tentang pemburu badak di masa lalu yang kemudian berhenti berburu karena dia dijadikan penunjuk jalan untuk para fotografer alam seperti Mark Griffith misalkan atau Alain Compos untuk memotret badak, memotret orang hutan. Badak terutama itu dulu para pemburu handal badak di Sumatera maupun di ujung kulon. Ini misalkan ya. Nah, model berpikir dan cara mendengarkan yang habitual, yang model lama ini harus kita tinggalkan. Selanjutnya kita menuju ke yang disebut field 2, yaitu kita menuju ke wilayah boundary dari organisasi kita. Ini masih di boundary, ya. Tapi kita sudah keluar dari titik inti organisasi kita. Ya, my action come from the periphery of my system. Ya, it arises from a subject-object awareness. Ya. Jadi pada tahap kedua ini kita mau mulai keluar dari batas-batas organisasi kita dan melihat kemudian di luar batas itu ada kemiskinan, ada ketidakadilan, ada semua hal. Ya, kalau di kawasan konservasi kita juga begitu, yang ditunjukkan Ian tadi adanya perubahan habitat, ada ya meningkatnya akses menuju kawasan hutan sehingga orang mudah sekali masuk hutan yang dulunya sulit misalkan ya. Nah, ini yang disebut skema ekosistem. Ya. Jadi di luar batasan kita dan kita melihat dinamika sosial itu. Jadi kalau ada orang masih menangkap orang hutan, itu bukan problem, itu symptom. Orang berburu, orang illegal logging, orang melakukan perambahan, ada dua simptom itu ya. Satu karena dia miskin, dua karena ada organized crime. Nah, yang dihukum ini yang organized, yang pentolan-pentolannya ini, yang miskin, yang merusak hutan karena miskin harus dirangkul. Itulah munculnya program perhutanan sosial, program kemitraan konservasi, ya, pendampingan masyarakat. Saya baru dapat laporan dari Pak Munawir, Kepala Balai di Halimun Salak. Dia sekarang mendampingi masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat yang dulu melakukan pedi, penambangan emas tanpa izin. Sekarang mereka sudah sadar dan diajak melakukan kerja-kerja konservasi melalui kemitraan konservasi sehingga dia tidak mengorbankan jiwanya masuk ke liang-liang peti. Ini skema yang saya dorong staff saya masuk ke field 3. Field 3 adalah empathic relational. Empathic relational ini bilang my action comes from beyond my boundaries. Yeah, it rises from the place that the other person with whom I communicate and operate from. Jadi intinya ini empathic relational. Jadi kalau kita seperti mereka bagaimana? Pasti kita melakukan hal yang sama, ya. Oleh karena itu kita mendorong lagi upaya-upaya menyelesaikan core problemnya. Core, sekali lagi, core problemnya bukan symptom, bukan gejala-gejala yang muncul di permukaan. Terakhir yang disebut sebagai generative relational, ya, generative ecosystem. Dalam konteks ini pengambilan keputusan, ya, my action come from the sphere that surround my open boundaries. Boundary-nya ada, udah terbuka menjadi organisasi yang tidak eksklusif lagi, organisasi yang inklusif, dan pengambilan cara mendengarkan dan pengambilan keputusan didasarkan pada now situation, pada saat yang bergerak pada saat ini. Ya, ini menurut saya
model-model yang seperti ini yang mungkin cocok, ya, menurut saya cocok dilakukan pada saat ini. Banyak sekali pengambilan keputusan, ya, tidak hanya berbasiskan pada masa lalu yang sudah usang, tetapi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan data dan informasi yang berkembang saat ini, kebijakan yang berkembang saat ini. Ini mendapatkan momentumnya sekarang misalkan ketika COVID-19. Tindakan-tindakan yang dilakukan yang extraordinary, yang lepas dari semua cengkorongan regulasi yang ternyata tidak bisa digunakan lagi. Dan diperlukan inovasi, disrupsi yang luar biasa. Lanjut Pak Moko. Ini yang disebut field 3 dan field 4 ini. Ini hanya bisa ketika kita sering ke lapangan. Ketika birokrat rimbawan tidak hanya bekerja di belakang meja, tetapi langsung menyaksikan perkembangan dan situasi yang di lapangan. Saat ini, apa yang berkembang, apa yang terjadi. Ya, itu yang disebut bagaimana kita mendorong future potensial itu melalui learning by sensing and actualizing emerging future possibilities. Jadi masa depan itu ditarik ke dalam masa saat ini dengan cara-cara ya melihat langsung situasi kondisi lapangan dan yang berkembang di lapangan. Jadi pengambilan keputusan dari belakang meja sudah usang. Kemarin Pak Ganjar di sambutannya beliau sangat jelas menyatakan model-model pengambilan keputusan inovasi yang seperti ini. Ya, nah, ini saya kemarin sampai merekam waktu beliau berbicara tentang pembukaan Jateng Valley ini, satu proyek yang cukup besar. Lanjut. Nah, inilah yang disebut sebagai 4 tipe listening tadi ya. Pertama, cara mendengarkan dari masa lalu yang disebut habitual tadi. Nah, yang kita perlukan turun ke bawah sebagai open mind, ya, factual listening. Factual listening mendengarkan, memotret situasi yang ada saat ini. Kemudian open heart yang disebut empathic listening dan open will yang disebut generative listening. Ya. Lanjut Pak Moko, 4 field tadi. Yang kita perlukan di dalam mengurus lingkungan ini yang semakin berat situasinya adalah mendorong suatu gerakan yang disebut collective awareness, membangun kesadaran secara kolektif, ya, dilakukan oleh siapapun yang tergerak hatinya untuk membantu membereskan dan menyelesaikan berbagai problem lingkungan. Go beyond our boundaries, go beyond our ego, ya, dan mendorong gerakan bersama, ya, menyelesaikan core problem dan bukan symptom yang kita selesaikan. Menangkap orang itu paling mudah, yang sulit menyadarkan orang tidak melakukan pelanggaran hukum, merusak lingkungan. Dan itu hanya ada di field 3 dan field 4. Selanjutnya, saya bukan guru konservasi, saya hanya ini aja petualang konservasi. Kita memerlukan yang disebut manusia unggul. Ya. Manusia-manusia ini sebetulnya kita dorong dengan contoh dari para senior kita. Maka leadership contoh penting. Satu ciri manusia unggul adalah dia yang bekerja dengan hatinya dan passion, dengan semangatnya. Bekerja dengan sadar adalah bekerja dengan hatinya. Cirinya bekerja dengan senang, bekerja dengan semangat, ya, dan bekerja dengan antusias. Ya. Kedua, mampu membangun jejaring kerja. Saya kira tidak ada organisasi satupun yang bisa menyelesaikan persoalan lingkungan tanpa dia membangun jejaring kerja. Jejaring kerja, networking, kolaborasi, kerjasama, kemitraan itu hanya bisa dilakukan ketika kita mampu menemukan simpul yang benar dari jaringan dan mulai membangun trust di antara simpul, di antara kita. Yang ketiga, di dalam falsafah Jawa yang disebut manusia unggul adalah manusia yang memayu hayuning bawono. Teman-teman tahu nggak ya maksudnya kira-kira ya? Memayu hayuning bawono adalah tugas utama manusia dalam konsep filosofi Jawa yang disebut sebagai mempercantik bumi yang sudah cantik.
Ya, bumi satu-satunya tempat hidup manusia ini yang sudah cantik diciptakan Tuhan itu harus dipercantik dan diwariskan keindahannya. Keindahannya aja lo harus diwariskan. Diwariskan kepada anak cucu karena sejatinya bumi ini, alam ini bukan dikatakan sebagai warisan tetapi adalah pinjaman dari anak cucu. Nah, manusia-manusia unggul inilah sebetulnya yang akan mampu melakukan perubahan dan membangun gerakan baru untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi, termasuk yang dihadapi oleh Ian Singleton, kawan lama saya sejak tahun 2005 di Leuser, sampai sekarang dia konsisten, ya, hanya dan hanya bekerja untuk menyelamatkan orang utan. Lanjut Pak Moko. Nah, konservasi lintas batas ini mensyaratkan multi stakeholder, ya, memerlukan dukungan dari berbagai stakeholder, berbagai key players, berbagai macam manusia. Kedua, dia mensyaratkan multidisipliner, tidak bisa ilmunya rimbawan aja dipakai, ada ilmu komunikasi, ilmu sosial, ilmu antropologi, bahkan ilmu psikologi untuk mendukung gerakan ini. Diperlukan multi-level leadership, kemampuan leadership, ya, kepemimpinan yang hebat dari Jakarta, provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, gampong, sampai di site level. Seperti yang kita lihat dari videonya Ian tadi, ya, bagaimana anak-anak orang hutan harus diajari lagi naik ke pohon karena induknya ditembak dan anaknya diperdagangkan, ya. Dia memerlukan konservasi lintas batas, memerlukan continuous improvement berdasarkan science dan local wisdom. Ya, kita mempunyai local wisdom yang kaya di seluruh Indonesia, ya, baik oleh masyarakat yang di pinggir hutan maupun masyarakat yang ada di dalam hutan. Ya, kemarin Kepala Balai Taman Nasional Akita Jawa melaporkan, Pak, saya baru memasang bersama Litbang Makassar mikrohidro kecil-kecilan yang mampu memberikan listrik untuk 9 kakak suku Tobelo yang berada di dalam hutan. Coba bayangkan, 75 tahun merdeka, kita ada saudara-saudara kita yang belum pernah melihat listrik. Dan gerakan listrik di dalam hutan ini melalui mikrohidro ini sangat penting, dan itu salah satu contoh, ya, leadership dan kerja di lapangan. Yang terakhir adalah perlunya mentorship di tingkat lapangan. Pendampingan diperlukan agar kita semakin kuat, teman-teman kita di lapangan, termasuk gerakan pesantren mendukung konservasi, ya, gereja mendukung konservasi, vihara mendukung konservasi, ya, dan semua yang berada di lapangan yang dekat dengan hutan, ya, mendukung gerakan bersama ini. Lanjut Pak Moko. Strategi konservasi ada 5 menurut saya. 1, konservasi keanekaragaman hayati adalah tanggung jawab siapapun yang terpanggil untuk terlibat. Nah, baik secara ada anggarannya maupun nggak ada anggarannya, banyak sekali local champion, local genius yang saya temukan di lapangan, ya, yang bekerja dengan kesadarannya sendiri, tidak perlu diperintah oleh siapapun, dan dia menjadi contoh. Yang kedua, membangun kesadaran kolektif, tadi sebagai basis aksi kolektif. Terakhir, yang ketiga, ini di Sumatera sangat relevan, saving the rest, ya, memproteksi, melindungi yang tersisa, restore the degraded, merestorasi yang terdegradasi, harus segera direstorasi bersama masyarakat. Connecting corridor, ini penting sekali. Di Sumatera telah terjadi perubahan habitat yang luar biasa. Resolve wildlife human conflict, semuanya harus dengan masyarakat, harus dengan key player, harus dengan local university, harus dengan local champion, termasuk pemerintah provinsi, kabupaten, dan seterusnya. Keempat, menyeimbangkan kepentingan ekologi, ekonomi, dan sosial budaya. Kayaknya sih kalau
di era COVID ini ekologinya menonjol. Tapi kalau COVID berlalu nanti ekonominya lagi yang diagung-agungkan. Jadi tantangan kita adalah menyeimbangkan ketiga kepentingan ini. Tiga kepentingan ini. Kelima adalah spirit 5K yang saya selalu omongkan, yaitu sikap, spirit keberpihakan kita, kepedulian, kepeloporan, konsistensi, istiqomah, dan kepemimpinan. Saya kira banyak sekali teman-teman yang telah melaksanakan ini, ya 5K, ya prinsip-prinsip dasar harus menjadi yang pertama, menjadi sang pelopor, peduli kepada yang miskin, yang tertindas, yang terinjak-injak, yang tidak bisa bicara seperti orang utan, harimau, gajah, dan seterusnya, ya. Dan konsisten, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, terus istiqomah, konsisten untuk pro lingkungan, untuk menjaga dan mengelola lingkungan dengan prinsip kehati-hatian. Habis ya Pak Moko? Nah, Jack Westoby bilang, forestry is not about trees, it is about people. Nah, ini lingkungan itu bukan hanya tentang, apalagi kehutanan ya, bukan tentang pepohonan, tentang orang ternyata. And it is about trees only insofar as trees can serve the need of the people. Kalau hutan itu bisa memberikan services kebutuhan manusia, dia akan tentang pohon, ya. Jadi ini kerusakan lingkungan juga tentang manusia, ya. Saya kira saya akhiri beberapa yang ingin kami sampaikan. Saya percaya pada ajaran Gandhi yang disebut ahimsa, anekanta, aparigraha.